Bapak Ibu, kita lihat ini, jadi ada 3 minimal tempat sampah. Kalau kita belum punya tongnya, kita buatin aja plastik-plastik tadi. Plastik kecil gitu ya. Kita ini, yang satu ini untuk sampah organik kecil, sampah itu nggak terlalu banyak. Sampah anorganik kadang-kadang paling sering tuh tisu. Tisu itu ada 2 pendapat. Yang satu berpendapat masuk anorganik, yang satu berpendapat dia masuk ke organik. Karena ada yang tisu sekarang bisa terurai gitu. Nah, ini harus kita lihat jenis tisunya seperti apa. Kalau saya pribadi lebih senang memasukkannya ke anorganik, terpisah ya, karena kadang-kadang kertas-kertas tisu itu agak susah terurai di bawahnya, tidak disukai sama binatang zat-zat yang ada di dalam tanah. Dia nggak doyan untuk mengurainya, nggak doyan. Jadi saya males istilahnya, betul. Organik gitu loh. Iya, cacingnya nggak doyan. Tapi ada pendapat bisa kok itu, ada yang sifatnya pecah remah-remah bisa masuk, katanya begitu. Tapi saya lebih safety di anorganik, saya lebih masukkan ke sana. Nah, sama B3 tadi ya, kalau ada bekas-bekas apa sih ya? Baterai betul, baterai. Tadi bekas pampers dan seterusnya itu bisa masuk ke B3. Sama mijel. Kalau mijel sendiri itu kan ibu-ibu yang rajin pisahin. Kalau di sini mijelnya masuk ke mana, Bu Sri? Ada, tetap ada kulit. Saya nggak punya Pak, jadi belum ada kita ya, ngumpulin. Dulu pernah saya ada berjalan dulu ada pernah jalan di Nur, sampai terus udah enggak lagi. Harus ada tuh, bagus tuh mijel. Harus ada banyak sih, harus ada penampungnya. Jadi walaupun dikumpulin, kalau nggak ada penampungnya Di rumah Sopon banyak banget tuh. Nanti kita berdasar. jadi Abi mau ngumpulin. Bisa. Jangan aku yang disuruh ya. Buntut-buntutnya apa? Nanti kan ada Pak Andi. Tapi kalau piring-piring pecah, gelas tuh masuknya kemana? Organik atau? Nah, kalau yang sifatnya pecah-pecah masukkan organik tetap. Jadi nanti ada pengolahan yang sifatnya dibakar lagi, gitu kan. Organik, kenapa? Kaca-kaca betul. Jadi itu makanya anorganik itu masih memungkinkan kita bawa ke pihak berikutnya. Tapi yang minimal di kita ini nih, yang organik ini minimal itulah. Makanya saya bilang minimal itu organik kita udah terkelola. Sampah-sampah rumah tangga, sisa-sisa makanan, gitu ya. Kalau melihara ayam segala tuh nggak apa-apa, sisa makanan lari ke dia kan bisa habis tuh, makan habis kan gitu. Kalau melihara makanan seperti itu. Atau melihara lele, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi intinya yang organik ini bisa di tempat ini dulu kan ada yang pelihara ya Pak ya? Udah nggak ada ya? Udah jadi rumah Pak Penny. Jadi kontrakan. Nah ini, jadi Dari organik itu kontrakan bisa banyak sekali pemanfaatannya ya, saya bilang tadi ya. Tapi itu tadi udah dipilah, dari awal sudah dipisah. Mana organik, mana anorganik, mana B3. Sama hijau. Dari lele dulu jadi kontrakan. Ada. Neng Silvi apa? Ayam. Ayam. Apa ikan Mama? Di samping rumah Ada. ikan Lele. Gurame. 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 Tapi mau nggak kalau kayak organik itu sudah susah makanan. Kangkung bisa Kangkung. sayuran bisa. Sayuran dia bisa. Tapi bukan bekas ya Bu ya. Yang baru. Bisa kan? Oh sampai sama kayak lele juga. Kalau lele kan Tapi apa? kalau udah ukuran udah gede juga Pak, segini udah doyan. Oh ya ukurannya ya, sesuai ukurannya. Baik. Nah ini satu ya. Jadi pengelolaannya seperti ini. Ini apa nih? Namanya nih? Sampah plastik. Dijadiin apa namanya nih? Kerajinan namanya kita nyebutnya EcoBrick. EcoBrick. Nanti kita baca. Ya. Ini kompos. Jadi tadi saya bilang sisa-sisa dari lubang biopori yang sudah berbulan-bulan itu dipanen, kita punya. Jadi Warga ada udah bisa pagi tuh bikin sampah kopi di tas. nah, kalau ibu memang larinya ke EcoBrick. Nah ini bor kita, bor biopori ini udah pas di ukurannya. Jadi kalau nanti ngebor ini kurang lebih 1,2. Nah ini. Nah, nanti bisa dipinjam di RT bisa Pak, lubangin. So nanti kita lihat contohnya di situ ya. Jadi ini kita lubangin. Ini juga bisa narik untuk manen Pak. Makanya saya bilang dia bisa untuk melubangin, bisa juga untuk manen. Enaknya. Nggak pakai tempat gitu ya, jadi langsung ke tanah. Orang Jalan ke tanah Bu. Jadi tidak perlu lagi. Iya, kira pakai apa? Nggak perlu lagi pipa perol ya Bu. Dia cuma ada casingnya di atas. Ini tutupnya. Nah, ini tutupnya nanti. Kalau di kita banyak
Tikus gede banget gimana? Nggak lewat, tikus nggak lewat. Makanya ditutup. Makanya ada tutupnya. Oh, supaya tikus nggak bisa masuk. Ditutup pakai piring. Nggak tutup begini. Ditutup. Sama sekali nggak masuk. Saya udah buktikan kok, sama sekali nggak masuk. Sama sekali nggak masuk. Ya, jadi ini nanti sebagai model. Jadi saya ulangi. Mari Pak, silakan Pak. Kompos tadi, yang tadi sudah kurang lebih berbulan-bulan, itu kita panen Pak. Kemudian kita setelahnya kita tebar. Mari Pak, silakan. Kita tebar. Kemudian itu biasanya dikeringin dulu karena masih basah kadang-kadang. Komposnya masih basah. Nah, kalau mau digabung sama media tanam, itu lebih bagus. Dicampur sama tanah-tanah kita ya, tanah-tanah yang ini, campur lagi, baru masukin lagi ke pot kita. Tapi dengan adanya kompos ini, oh subur banget ini. Ya, Sudah terbukti. nah ini udah buktikan. Banyak Kita kemarin sudah panen 2 tempat ya. Sekarang ini masih saya biarin aja dulu biar makin padat makin bagus. Nah itu biasanya juga pakai, nanti memang harus belajar banyak. Nah ini ada, tadi ditanyain berapa lama, ini namanya EM4 untuk mempercepat. Jadi kadang-kadang di tanah itu kadang-kadang suka lambat proses untuk pengkomposannya. Kasih EM4 betul pembusukannya. Ini memancing tadi istilahnya cacing dan seterusnya untuk mempercepat proses. EM4 sama EBDEC itu yang sifatnya cair. Ada di situ. Nah nanti detail-detail Itu dicampur air nggak Pak Haji? ada campurannya. Jadi itu Pak satu banding. itu untuk satu liter. Jadi sangat sangat efisien sekali. Sedikit aja cukup. Jadi satu tutup itu untuk 1 liter. Baru dimasukkan. Nyiram gitu ya? Siram. Nanti saya 8 lubang itu 1 liter cukup. Ya. Jadi ini kompos. Ini EcoBridge. Ya, ini model-model baru dikasih gambaran-gambaran. Minumnya tadi, Mbak. Jangan situ. Sini. Nah ini pengertiannya dulu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah rumah tangga atau RTG secara terintegrasi adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan secara terintegrasi, saling terkait dan terpadu. Mulai dari mana? Dari saya udah bilang, dipilah-pilah. Ada tempatnya, pemilahannya sudah ada, lalu dikumpulkan sesuai dengan jenisnya, ya, sehingga proses lebih lanjutnya dapat mudah untuk dilakukan proses lanjutannya. Seperti itu, ya. Dan ini tentunya punya harapan apa? Mengurangi timbulan sampah yang kita kirim kepada tukang sampah yang bawa sampah. Bahkan kita bisa, saya biasanya saya kasih aja itu untuk istilahnya kita nggak usah hitung lagi. Kecuali kalau kita punya bank sampah, itu bisa jadi nilai kan, hitung berapa kilonya kan. Tapi sekarang juga kita istilahnya udah ada nih, kita infakkan ke dia. Infak sampah, tapi sampah bermanfaat untuk dia timbang. Karena pasti dia timbang juga tuh, tukang sampah, betul kan? Pengepul itu pasti akan menimbang juga, yang sifatnya bisa dia kelola demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Nah ini, jadi kelompok-kelompokkan, ya. Tuh, ya. Jadi sudah pilah, kemudian kumpulin, ya, baru ditindaklanjuti. Nah, apa detail aktivitasnya yang dimaksud dengan pengelolaan sampah terintegrasi dan terpadu, ya? Ini nomor 1 Bapak Ibu yang susah buat kita, ya, yaitu apa? Pembudayaan perilaku peduli sampah. Tuh. Jadi di lingkungan kita ini harus mulai kita pelan-pelan membudayakan perilaku peduli sampah. Ini Pak RT, PRW ini kita sama-sama nih gerakin nih. Kita modelnya pakai WA kita, mengingatkan sekali-sekali gitu ya. Dengan prinsip 3R. Nanti kita bahas apa itu 3R. Reduce, reuse, padahal reduce, reuse, recycle.
Reduce itu mereduksi, mengurangi. Bukan gear tapi dia. Dia udah bangkrut. Reuse, dipakai ulang, recycle, Gear mencet. daur ulang. Nah, nanti kita sebut ya. Nanti kita lihat apa saja itu. Yang kedua, partisipasi aktif dalam gerakan bank sampah. Ini sudah difasilitasi tadi ya Pak RW ya. Tentang nomor 2 itu difasilitasi di lingkungan tingkat RW adanya bank sampah unit, namanya BSU. Kalau yang pusatnya Bank Sampah Induk Patriot, BSIP itu namanya. Nanti di BSIP itu punya beberapa bank sampah unit dialah sebagai koordinatornya. Walaupun di beberapa BSU itu nanti ada juga beberapa istilahnya layer keduanya di antara BSIP ya, yang membantu atau mengkoordinasikan misalnya satu lingkungan kecamatan nah, gitu. Dia ada nanti kok pengawasnya seperti itu dan seterusnya. Benar tadi Pak RT bilang, Pak RW bilang. Kita dari RT kita naik ke RW, namanya BSU-nya itu tadi Bank Sampah Unit, namanya Bank Sampah Unit RT 5, boleh, namanya begitu. Ya. Bank Sampah Unit RW 8. Masing-masing punya ya. Itu nomor 2, partisipasi aktif dalam gerakan bank sampah. Nomor 3, pengolahan sampah RTG secara swakelola. Jadi pertama, yang namanya aktivitas sampah itu kita mulai budayakan ya, mulai kita istilah gaungkan, kita ngobrol lah sama orang, jangan buang sama sembarangan loh, ini kita mulai coba ada tempatnya dan seterusnya, kita buang pada tempatnya. Terus udah ada bank sampah, ini salah satu bentuk aktifnya. Sama kita kelola nih di rumah tangga kita ya, secara mandiri. Nah ini foto di tempatnya Pak Sony itu yang ada pendoponya seperti itu, ada gazebo-nya ya. Jadi asri banget belakangnya itu. Jadi kelihatan di depannya Taman. iya, di belakangnya taman, Bu. Betul, di belakangnya taman. Dan ini beliau sendiri tuh sampai membuat komposter ya, ada pupuk dan seterusnya. Ini seperti itu. Kebetulan Pak Sony ini juga saudara sepupunya Iwan Fals. Jadi dia bergerak di OI. OI itu kan orang Indonesia. OI, dia OI. Nah, itu OI. OI. Gitu OI. Mana OI? Mari Pak, saya dulu. Silakan Pak Sayul. Monggo. Nah, sampai di sini dulu. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Santai kita. Pak Sayul baru datang. Ketua, selamat datang Pak Sayul. Ketua Bank Sampah RW kita nih. Insyaallah. Direktur bank. Monggo, Bu. Ada yang bertanyakan Bu Sri atau Bu Koi? Dipersilahkan. Bu RW, Andri ya. Bumi. Mau nanya Monggo. kalau yang nggak punya lahan, Bagaimana? kita lahan kalau ada Ya, lahan. bagus. Kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, ya mau tidak mau cari alternatif lain yang biopori ya maksudnya ya. Ya, kalau tidak memungkinkan, Sono, kanal. harapan saya sih kalau di Sampingnya Pak Haji depan Malik. lapangan masih kosong itu bisa dipakai. Tanah lapangan. Iya, Pak saya bukan. Sudah. Masa ada Oh, yang Pakai apa? Ember cat itu Bu bisa. Aku pakai becek. Misalnya mau pakai ember cat, tapi harus ada dalam ya Bu ya. Di tanahnya yang itu. 16 kilo yang Betul. Iya, yang kayak gede. Betul. Atau dia modelnya pakai bak komposter kita punya ya. Bak komposter. Tapi itu kita pakai susah ya. Udah ada isinya. Nanti kita lihat aja. Ada bak komposter Bu. Jadi dia semacam tempat sampah yang besar, tapi itu khusus untuk dibuangnya sisa-sisa apa namanya? sampah sayuran. Kita lebih cenderungnya ke apa? Daun-daun tuh. Yang pakai kantong itu. Ya, kantong betul. pakai Kantong. Karena selanjutnya jadi nanti bisa dipanen tuh. Yang kayak obat media tanam gitu, gitu ya. Saya kasih lihat. Nah, jadi opsinya begitu dengan cara tadi misalnya mau menggunakan bak komposter atau tadi pakai kaleng ya intinya supaya menghindari baunya juga tuh hati-hati juga karena kaleng itu kan nggak diurai ya. Aku yang kering-kering. Ya kering berarti. Ya. Kalau bagusnya pakai bak ya, bukan bak sih apa sih kayak Ember cat. bukan ember itu juga dia. Nanti kita lihat dari situ. Bisa jadi apa sih? Nanti bisa kelihatan. Bukan drum yang kita pakai. Apa sih namanya? Polybag. 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 Ada juga. Ya. Masih yang keternya rapet. Ya, nanti kita lihat di situ.
Begitu Bu, Umi. Dari bapak-bapak silakan, ada yang mau ditanyakan. Oh Bu, silakan. Perkembangan bank sampah ini